Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Agung Nugroho dengan NPM 231302434. Jadi di video kali ini dibuat untuk bertujuan memperbaiki nilai dari mata kuliah PBT dengan materi Mentimeter. Di video kali ini diberi penugasan untuk membuat PPT Mentimeter beserta cara menjelaskan materi dari PPT yang sudah diberikan beserta bagaimana fitur-fitur yang terdapat dalam PPT yang sudah saya buat di website Mentimeter. Oke, mungkin langsung saja untuk step by step cara penggunaan dari Mentimeter beserta isi dari PPT tentang biologi. Nah, di sini saya membuat PPT dari Mentimeter dengan materi biologi yaitu tentang sintesis protein. Nah, dalam penggunaan Mentimeter sendiri itu dapat kita kelola menjadi PPT ataupun kuisis. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang materi dari sintesis protein. Nah, sintesis protein itu pasti ada hubungannya nih sama bagaimana tahapan proses tersebut. Kenapa? Karena yang arti dari sintesis sendiri adalah pembuatan, sedangkan protein merupakan molekul dari hasil proses pembuatan itu nantinya. Nah, di sini saya sajikan beberapa gambar atau GIF ya di sini tentang DNA. Lalu apa sih hubungannya dari sintesis protein tersebut? Kita next aja. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih dari sintesis protein, apakah kalian sudah paham? Nanti bisa kalian isikan jawabannya di laman Mentimeter juga ya. Dan jangan lupa untuk masuk ke web Mentimeter lalu kalian gabung dengan kode yang di atas ini. Oke? Nah, kalian isikan, misalkan kita ambil contoh di sini adalah belum. Oke, berarti kita lanjut step selanjutnya. Nah, di sini saya menjelaskan mengenai apa sih itu sintesis protein. Jadi, sintesis protein itu secara singkatnya didefinisikan sebagai suatu proses penerjemahan informasi yang ada pada DNA sebagai sumber genetik yang akan mengkode asam-asam amino sehingga menjadi rantai peptida atau rantai protein. Nah, prosesnya itu berlangsung secara sistematis gitu. Artinya berturut-turut dan teratur. Artinya dia melalui pengkodean lalu penerjemahan kode-kode tersebut. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang sintesis tuh. Jadi sintesis itu kan suatu proses. Nah, yang namanya proses itu pasti ada tahapan-tahapannya. Nah, lalu tahapan-tahapannya itu ada berapa sih? Nah, coba teman-teman semua buat bantu jawab tentang ada berapa proses dalam sintesis protein. Nah, kalau sudah menjawab, coba kita lihat yang benar ada berapa. Yang benar itu ada berapa? Entah 2, 3, atau 1, atau sampai 10. Coba kita lihat berapa sih proses dalam sintesis protein. Tahapannya itu ada berapa? Oke, berarti tahapannya ada 2 ya, teman-teman semua. Lanjut ke bagaimana tahapan proses sintesis protein itu dapat terjadi. Yang dibilang sedari tadi itu adalah 2 proses tahapan. Nah, tahapan yang pertama itu adalah transkripsi, lalu yang kedua ada translasi. Nah, di sini disajikan gambar bahwa transkripsi itu diberikan DNA template, lalu akan diduplikasi atau disalin menjadi mRNA dan akan diterjemahkan dalam proses translasi menjadi protein. Nah, proses sintesis protein ini akan selalu melibatkan DNA template sebagai informasi materi genetik yang akan diubah menjadi protein. Nah, artinya DNA template itu sebagai acuan atau perintah yang akan diubah dan diterjemahkan menjadi suatu protein.
Nah, ini penjelasannya dari gambar tersebut. Jadi ada 2 tahapan. Yang pertama itu kan ada transkripsi DNA. Nah, transkripsi DNA itu merupakan penerjemahan informasi yang terdapat pada DNA menjadi RNA. Nah, selanjutnya itu yang akan menghasilkan RNA kan dari cetakan berupa DNA. Nah, DNA yang mengalami transkripsi itu dapat memiliki satu atau lebih gen. Proses ini tuh terjadi dalam nukleus, mitokondria, dan plastida. Jadi secara jelasnya itu transkripsi DNA itu ketika DNA diduplikasi menjadi mRNA dengan merubah basa nitrogen menjadi merubah basa nitrogen timin menjadi urasil. Nah, perbedaannya itu terletak di urasil tersebut dari DNA dan RNA. Jadi selain bentuk DNA dan RNA-nya sendiri, untuk membedakannya itu juga terletak pada basa nitrogen. Dimana kalau DNA itu terdapat timin, sedangkan di RNA itu tidak ada. Lalu hubungannya apa sih RNA buat transkripsi DNA atau gunanya buat sintesis protein itu apa sih? Nah, mungkin lanjut saja ke tahap berikutnya yaitu translasi. Nah, apa itu translasi? Translasi itu merupakan proses penerjemahan informasi urutan triplet basa nitrogen atau kodon yang berisi 3 kode genetik pada mRNA yang dipakai untuk menentukan urutan-urutan asam amino pada suatu protein yang akan dibentuk. Nah, singkatnya, translasi itu terjadi ketika mRNA akan diterjemahkan oleh tRNA yang mengangkut asam amino dan akan membentuk protein dari kodon tersebut. Nah, kodon tersebut itu dapat dari mana? Kodon tersebut itu terdapat di mRNA yang dibawa gitu. Lalu ketika kodon tersebut atau triplet basa nitrogen tersebut akan diterjemahkan, maka tRNA itu akan membawa asam amino dan akan diterjemahkan sesuai dengan kodon yang dibawa oleh mRNA. Nah, untuk lebih lengkapnya mungkin bisa kita lihat video yang sudah saya sajikan berikut tampilannya. Nah, di sini dijelaskan bahwa DNA itu protein. Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called nucleus. Nah, di sini The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time.
Nah, ketika mRNA As datang each ke triplet is ribosom lalu read, diimpit a dua bagian transfer tersebut, RNA delivers the RNA akan corresponding datang ke amino atas acid. lalu menerjemahkan kodon dari mRNA This is sesuai dengan added to a tRNA. growing Nah, chain of kode amino genetik acids. persesuaian itu nanti akan membuat asam amino terlepas dan Once the menjadi last amino acid rantai has been added, protein the chain folds into a complex 3D shape to atau form rantai the asam protein. amino. Nah, ketika sudah menjadi rantai asam amino, dia akan berkumpul lalu membentuk protein. Oke, lanjut ke tahap selanjutnya. Di sini saya berikan discussion bagaimana refleksi dari penjelasan yang sebelumnya sudah saya jelaskan, yaitu mengenai sintesis protein. Nah, di sini pada slide berikutnya itu saya berikan wadah diskusi bagi kalian teman-teman semua buat memberikan pertanyaan apa saja, boleh secara online. Yang penting kalian sudah mengakses di Mentimeter PPT-nya lalu masuk ke kode berikut ini, kode ini ya. Nah, misal di sini di mana sintesis protein terjadi. Nah, sintesis protein itu terjadi di mana? Terjadi di dalam sel. Nah, untuk lebih spesifiknya itu kan tadi ada beberapa tahap tuh yang letaknya itu berbeda. Nah, sintesis protein itu tuh dibagi menjadi dua kan prosesnya, ada transkripsi dan translasi. Kalau di transkripsi dia itu terjadi di dalam nukleus, sedangkan kalau translasi dia di luar nukleus yaitu sitoplasma dan berlangsung di ribosom. Oke, mungkin cukup sekian pengenalan dari PPT materi biologi. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari platform Mentimeter ini. Jadi menurut saya kelebihan dari Mentimeter itu yang pertama, dia tuh dapat menggunakan PPT dengan cara instruksi langsung atau berinteraksi langsung dengan audiens, di mana Mentimeter sendiri itu menyajikan beberapa slide yang bisa digunakan, tipe-tipe slide seperti itu, yang seperti yang saya gunakan tadi, ada numbering, ada paragraf, ada video, ada gambar, lalu ada question, dan lain sebagainya yang dapat diakses secara gratis. Nah, selanjutnya yang paling utamanya memang tentang interaksi antara presentator dengan audiens. Jadi lebih aktif gitu dalam suatu forum, misal mau melaksanakan presentasi dan secara online pun jadi bisa tersampaikan dengan lebih baik karena responden atau audiensnya itu mampu merespon seperti itu. Lalu kelebihan yang lainnya itu menurut saya terdapat template dari desain Mentimeter sendiri yang dapat kita gunakan, jadi tidak monoton dan biasa saja gitu. Jadi bisa diberikan akses untuk template desain yang bisa kita atur sendiri. Nah, selain Mentimeter ini digunakan PPT, digunakan sebagai pembuatan PPT, Mentimeter juga dapat digunakan dalam proses pembuatan quizzes, yaitu di Quizzes Maker. Nah, di quizzes sendiri juga kurang lebih sama, dia pembuatannya kayak Ask Me Question seperti yang tadi, dengan memberikan pertanyaan dan jawaban. Untuk itu mungkin kelebihannya cukup. Lalu lanjut ke kekurangannya, itu menurut saya ketika menggunakan Mentimeter itu kita tidak bisa mengadjust atau mengatur sendiri tata letak dari paragraf atau gambar yang kita inginkan. Kita cuma mengatur paragraf itu mau seukuran berapa dan fontnya apa, tapi dia tidak bisa diatur mau diletak kanan atau letak kiri, jadi posisinya harus sudah di tengah. Nah, untuk yang paragraf sendiri itu sudah disediakan kayak bentuk judulnya itu tuh ada bagian yang perlu diisi, lalu sejenis deskripsi itu juga ada bagian-bagian sendiri. Jadi dari Mentimeternya sendiri sudah diatur terdapat judul, deskripsi gitu, tapi kita tidak bisa mengedit
judul tersebut mau ditaruh di atas, di samping, di tengah, atau di mana kita tidak bisa. Terus yang kedua, kekurangannya itu banyak di lock atau di pro. Jadi kan ini kan beberapa, misal desain yang tadi saya sebutkan itu kan cuma beberapa aja karena ini yang free. Sedangkan banyak desain yang bisa kita gunakan tetapi ternyata kurang memadai karena harus berlangganan terlebih dahulu. Terus yang ketiga itu mungkin terkait ini kan Mentimeter kan digunakan secara online, jadi nggak bisa secara offline. Jadi untuk kekurangannya itu misal Mentimeter digunakan oleh seseorang yang melakukan presentasi di jarak jauh. Nah, ketika kendala sinyal, itu interaksi antara presentator dengan responden atau audiens sendiri itu terhalang. Misal dalam kasus slide-nya yang tiba-tiba nge-freeze, nge-lag, atau ketika ketika presentator ingin menanyakan diskusi, tapi dari respondennya ternyata jaringannya kurang memadai atau dari presentator juga kurang memadai. Jadi respon dari audiens itu tidak tersampaikan dari web Mentimeter. Padahal sudah tersampaikan tapi kekurangan sinyal atau sinyalnya tidak stabil. Seperti itu. Mungkin itu saja video yang saya buat terkait platform Mentimeter beserta penjelasan materi PPT tentang biologi yaitu sintesis protein. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.